Pernahkah Anda mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, tetapi justru melakukan kebalikannya? Anda ingin hidup lebih sehat, tetapi terus mengulangi kebiasaan yang melemahkan tubuh. Anda ingin menyelesaikan pekerjaan, tetapi selalu menundanya sampai batas terakhir. Anda ingin memiliki hubungan yang tenang, tetapi terus kembali kepada pola komunikasi yang menyakitkan. Anda ingin berkembang, tetapi ketika kesempatan datang, tiba-tiba muncul rasa takut, keraguan, dan keinginan untuk mundur. Anehnya, semua itu terjadi bukan karena Anda tidak mengetahui akibatnya. Anda tahu kebiasaan tersebut merugikan. Anda tahu keputusan itu tidak membawa kehidupan ke arah yang lebih baik. Namun, ada bagian dalam diri yang seolah-olah terus menarik Anda kembali. Kita biasanya menyebutnya malas, tidak disiplin, lemah, atau tidak mempunyai kemauan. Namun, bagaimana apabila perilaku yang merusak itu sebenarnya bukan muncul tanpa alasan? Bagaimana apabila sabotase diri adalah cara lama tubuh dan pikiran melindungi kita dari sesuatu yang pernah terasa mengancam? Inilah gagasan utama buku The Mountain Is You karya Brianna Wiest. Gunung dalam judul buku ini bukan sekadar masalah di luar diri. Gunung itu adalah ketakutan yang terus dipelihara. Kebiasaan lama yang tidak berani dilepaskan. Emosi yang tidak pernah dipahami. Dan pola hidup yang sebenarnya ingin kita ubah, tetapi diam-diam masih memberikan rasa aman. Selamat datang di Level Up Your Mind Baca Buku. Dalam video ini, kita akan memahami mengapa manusia menyabotase dirinya sendiri, bagaimana emosi menyimpan pesan, dan mengapa mengubah hidup bukan sekadar melawan diri, tetapi memahami diri secara lebih dalam. Simak hingga akhir, karena mungkin gunung yang selama ini Anda kira menghalangi perjalanan, sebenarnya sedang memperlihatkan bagian diri yang paling membutuhkan perhatian. Bagian 1, sabotase diri tidak selalu terlihat seperti kegagalan. Ketika mendengar istilah sabotase diri, kita mungkin membayangkan seseorang yang sengaja menghancurkan kehidupannya. Padahal, sabotase diri sering tampil dalam bentuk yang sangat biasa. Menunda pekerjaan penting. Terlalu banyak berpikir hingga tidak mengambil keputusan. Terus mencari pengakuan. Mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Menolak kesempatan karena merasa belum siap. Membandingkan diri sampai kehilangan keberanian. Atau terus mengulang kebiasaan lama meskipun mengetahui akibatnya. Sabotase diri juga dapat menyamar sebagai kesempurnaan. Seseorang berkata, "Saya belum mengunggah karya ini karena hasilnya belum sempurna." Padahal, yang sebenarnya ia takutkan adalah penilaian orang lain. Seseorang terus belajar, membeli buku, dan mengikuti pelatihan. Sekilas ia tampak sangat serius. Namun, ia tidak pernah mempraktikkan pengetahuannya karena belajar telah berubah menjadi tempat bersembunyi dari risiko nyata. Bahkan kesibukan dapat menjadi sabotase diri. Kita memenuhi jadwal dengan pekerjaan kecil agar tidak perlu menghadapi satu pekerjaan besar yang benar-benar menentukan masa depan. Masalahnya bukan karena kita tidak bekerja. Masalahnya, kita bekerja keras untuk menghindari pekerjaan yang paling penting. Maka, langkah pertama bukan langsung memaksa diri berubah. Langkah pertama adalah mengenali pola yang terus berulang. Tanyakan. Dalam situasi apa saya paling sering menghalangi kemajuan diri sendiri? Bagian 2, perilaku yang merugikan mungkin pernah melindungi kita. Salah satu gagasan penting buku ini adalah bahwa sabotase diri sering muncul karena terdapat kebutuhan batin yang saling bertentangan. Satu bagian diri ingin berubah. Bagian lain takut kehilangan keamanan. Satu bagian ingin berhasil. Bagian lain takut menerima tanggung jawab baru. Satu bagian ingin membangun hubungan dekat. Bagian lain takut terluka atau ditinggalkan. Konflik inilah yang membuat manusia bergerak maju, kemudian mundur kembali. Bayangkan seseorang yang ingin berbicara di depan umum. Ia mempunyai pengetahuan dan sudah mempersiapkan materi. Namun, ketika kesempatan tampil datang, ia mencari alasan untuk menghindar. Secara sadar ia ingin berkembang. Namun, mungkin ada keyakinan lama yang berkata, apabila saya terlihat, saya dapat dipermalukan. Menghindari panggung membuatnya kehilangan kesempatan. Namun, pada saat yang sama, penghindaran itu membuatnya merasa aman dari penilaian. Artinya, perilaku tersebut mempunyai fungsi tertentu. Kebiasaan yang sekarang merugikan mungkin pernah menjadi cara untuk bertahan. Masalahnya, strategi lama itu terus digunakan ketika kehidupan sudah berubah. Karena itu, jangan hanya bertanya, "Mengapa saya merusak hidup sendiri?"
Tanyakan pula. Dari apakah perilaku ini sedang mencoba melindungi saya? Pertanyaan kedua tidak membenarkan kebiasaan buruk. Namun, ia membantu kita memahami akar masalah sehingga perubahan tidak hanya terjadi di permukaan. Bagian 3, gunung itu adalah pola yang terus kita bawa. Kita sering menganggap masalah terbesar berasal dari keadaan. Pekerjaan yang sulit. Pasangan yang tidak memahami. Keluarga yang menuntut. Lingkungan yang tidak mendukung. Atasan yang tidak menghargai. Keadaan tersebut memang dapat menjadi masalah nyata. Tidak semua kesulitan berasal dari diri sendiri. Namun, terkadang kita berpindah tempat dan tetap mengalami konflik yang sama. Berganti pekerjaan, tetapi kembali merasa tidak dihargai. Memulai hubungan baru, tetapi mengulang pola komunikasi lama. Membuat target baru, tetapi kembali kehilangan konsistensi. Berpindah lingkungan, tetapi membawa ketakutan yang sama. Saat itulah kita mulai menyadari bahwa gunung tersebut tidak seluruhnya berada di luar. Ada sesuatu yang kita bawa kemanapun pergi. Cara menafsirkan kejadian. Cara bereaksi terhadap ketidaknyamanan. Keyakinan tentang diri. Dan kebiasaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Gunung menjadi metafora yang kuat karena mendaki tidak dapat dilakukan dengan satu lompatan. Kita harus berjalan. Berhenti. Mengatur napas. Menilai jalan. Kemudian melanjutkan. Mengatasi diri juga seperti itu. Perubahan tidak terjadi melalui satu malam penuh motivasi. Ia terjadi melalui keputusan-keputusan kecil ketika kita memilih respons baru terhadap pemicu lama. Bagian 4, emosi bukan musuh, tetapi pembawa pesan. Banyak orang belajar menekan emosi. Ketika sedih, kita segera mencari hiburan. Ketika marah, kita merasa bersalah. Ketika cemas, kita berusaha mematikan perasaan itu secepat mungkin. Ketika kecewa, kita berpura-pura tidak peduli. Namun, emosi yang diabaikan tidak selalu menghilang. Ia dapat muncul dalam bentuk lain. Kemarahan yang tidak dipahami berubah menjadi sikap defensif. Kesedihan yang tidak diproses berubah menjadi kehilangan semangat. Ketakutan yang tidak diakui berubah menjadi penundaan. Rasa tidak aman berubah menjadi kebutuhan mengontrol orang lain. Emosi tidak selalu memberikan kesimpulan yang benar, tetapi ia membawa informasi. Kemarahan mungkin menunjukkan bahwa sebuah batas telah dilanggar. Kesedihan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bernilai telah hilang. Kecemburuan dapat memperlihatkan keinginan yang belum kita akui. Kecemasan dapat menunjukkan adanya ketidakpastian yang perlu disiapkan dengan lebih baik. Daripada langsung berkata, "Saya tidak boleh merasa seperti ini." Cobalah bertanya, apa yang sedang ditunjukkan oleh perasaan ini? Apa yang terjadi sebelum emosi ini muncul? Kebutuhan apa yang belum saya sadari? Mengelola emosi bukan berarti mengikuti setiap perasaan. Mengelola emosi berarti mampu mendengarkan pesannya tanpa membiarkannya menguasai seluruh tindakan. Bagian 5, kita sering memilih yang familiar, bukan yang sehat. Manusia tidak selalu memilih sesuatu yang paling baik. Kita sering memilih sesuatu yang paling dikenal. Seseorang yang terbiasa dengan kekacauan dapat merasa aneh ketika hidup mulai tenang. Orang yang terbiasa diremehkan mungkin merasa tidak nyaman ketika dihargai. Seseorang yang selalu bekerja dalam tekanan dapat merasa bersalah ketika beristirahat. Orang yang terbiasa mengejar cinta mungkin tidak mengetahui bagaimana menerima hubungan yang stabil. Hal yang familiar memberikan perasaan dapat diprediksi. Meskipun menyakitkan, kita sudah mengetahui cara menghadapinya. Sebaliknya, kehidupan baru menuntut identitas baru. Ketika Anda mulai menetapkan batas, mungkin ada orang yang kecewa. Ketika mulai disiplin, Anda harus melepaskan beberapa kenyamanan. Ketika menghargai diri, Anda mungkin tidak lagi cocok dengan lingkungan lama. Ketika mulai berhasil, Anda menghadapi tanggung jawab dan harapan baru. Inilah sebabnya perubahan dapat terasa menakutkan meskipun arahnya baik. Kita bukan hanya meninggalkan kebiasaan lama. Kita sedang meninggalkan versi diri yang selama ini terasa dikenal. Maka, jangan heran apabila kemajuan disertai rasa tidak nyaman. Rasa asing tidak selalu berarti salah. Kadang-kadang, rasa asing adalah tanda bahwa kita sedang membangun kehidupan yang belum pernah dijalani sebelumnya. Bagian 6, jangan menunggu masa lalu berubah. Sebagian orang tidak dapat bergerak karena masih menunggu sesuatu dari masa lalu.
Menunggu permintaan maaf. Menunggu penjelasan. Menunggu orang lain menyadari kesalahannya. Menunggu masa lalu terasa adil. Keinginan itu sangat manusiawi. Namun, kehidupan dapat berhenti ketika kesembuhan kita sepenuhnya bergantung kepada tindakan orang lain. Ada orang yang mungkin tidak pernah meminta maaf. Ada pertanyaan yang mungkin tidak memperoleh jawaban. Ada kehilangan yang tidak dapat dikembalikan. Menerima bukan berarti mengatakan bahwa yang terjadi itu benar. Menerima berarti mengakui bahwa peristiwa itu sudah terjadi dan kita tidak ingin terus menyerahkan masa depan kepada sesuatu yang tidak dapat diubah. Kita tidak dapat mengulang masa lalu. Namun, kita dapat memutuskan apakah masa lalu terus menentukan pilihan hari ini. Perubahan dimulai ketika pertanyaan kita bergeser. Bukan lagi, mengapa hal itu terjadi kepada saya? Namun, apa yang akan saya lakukan dengan kehidupan saya setelah mengalami hal tersebut? Kita tidak selalu bertanggung jawab atas luka yang diterima. Namun, kita memiliki tanggung jawab untuk menentukan bagaimana luka itu akan dibawa ke masa depan. Bagian 7, penguasaan diri bukan berarti memaksa diri. Banyak orang mencoba berubah melalui kebencian terhadap diri. Mereka berkata, saya harus memperbaiki diri karena diri saya sekarang tidak cukup baik. Mereka menghukum diri ketika gagal. Membandingkan perjalanan dengan orang lain. Memaksa tubuh terus bekerja. Lalu menyebutnya disiplin. Namun, perubahan yang dibangun melalui kebencian sering sulit bertahan. Penguasaan diri bukan perang tanpa akhir melawan diri sendiri. Penguasaan diri adalah kemampuan memahami kebutuhan, mengatur respons, dan memilih tindakan yang mendukung kehidupan jangka panjang. Disiplin yang sehat tidak berkata, saya harus menyiksa diri agar berhasil. Disiplin yang sehat berkata, saya menghargai masa depan saya, sehingga saya bersedia melakukan sesuatu yang tidak nyaman hari ini. Misalnya, Anda memilih tidur lebih awal bukan karena membenci tubuh yang lelah, tetapi karena menghargai kesehatan. Anda menetapkan batas bukan karena membenci orang lain, tetapi karena ingin menjaga hubungan tetap sehat. Anda menyelesaikan pekerjaan bukan karena harga diri bergantung pada hasil, tetapi karena ingin menepati komitmen. Penguasaan diri tumbuh ketika kita berhenti menjadi musuh bagi diri sendiri. Kita tetap tegas. Namun, ketegasan itu disertai pemahaman. Bagian 8, identitas baru dibangun melalui bukti kecil. Salah satu kesalahan dalam perubahan adalah mencoba menjadi orang yang sepenuhnya berbeda dalam satu hari. Kita membuat jadwal ekstrim. Menetapkan terlalu banyak target. Mengubah seluruh kebiasaan sekaligus. Beberapa hari kemudian, energi habis dan kita kembali kepada pola lama. Lalu kita berkata, benar, saya memang tidak dapat berubah. Padahal, perubahan yang terlalu besar sejak awal hanya menciptakan tekanan yang sulit dipertahankan. Identitas baru membutuhkan bukti kecil. Anda ingin menjadi lebih disiplin? Tepati satu jadwal sederhana. Ingin lebih percaya diri? Sampaikan satu pendapat dengan jujur. Ingin menjadi penulis? Tulislah satu halaman setiap hari. Ingin menjaga batas? Tolak satu permintaan yang memang tidak sanggup dipenuhi. Setiap tindakan kecil memberikan pesan. Saya dapat mempercayai diri sendiri. Kepercayaan diri bukan hanya pikiran positif. Kepercayaan diri tumbuh ketika ucapan dan tindakan mulai sejalan. Semakin sering kita menepati janji kepada diri, semakin kuat identitas baru terbentuk. Bagian 9, berhenti mencari terobosan, mulailah membangun kebiasaan. Kita menyukai gagasan tentang perubahan besar. Satu keputusan yang mengubah segalanya. Satu pagi ketika kita bangun tanpa rasa takut. Satu momen yang membuat seluruh luka hilang. Namun, kehidupan jarang berubah melalui satu terobosan dramatis. Perubahan lebih sering tampak membosankan. Tidur tepat waktu. Mengurangi gangguan. Mengendalikan pengeluaran. Menyelesaikan pekerjaan sedikit demi sedikit. Memilih percakapan jujur. Mengulang kebiasaan baru meskipun belum terasa alami. Gunung tidak ditaklukkan dengan memandang puncaknya. Gunung ditaklukkan melalui langkah berikutnya. Buku ini menggunakan metafora gunung untuk menggambarkan tantangan yang tampak sulit diatasi. Proses mendakinya menuntut kerja batin, pembangunan ketahanan, dan penyesuaian cara kita hadir dalam perjalanan. Pada akhirnya, yang dikuasai bukan sekadar gunung,
melainkan diri sendiri. Sob Catalog. Jangan bertanya setiap hari. Apakah hidup saya sudah berubah? Tanyakan. Apakah keputusan hari ini sesuai dengan kehidupan yang sedang saya bangun? Bagian 10. Anda bukan gunung yang harus dihancurkan. Judul The Mountain Is You dapat disalahpahami seolah-olah diri kita adalah musuh yang harus dikalahkan. Namun, maknanya lebih dalam. Gunung bukan hanya hambatan. Gunung adalah tempat kita bertumbuh. Tanpa pendakian, kita tidak mengetahui kekuatan tubuh. Tanpa kesulitan, kita mungkin tidak mengenali pola yang perlu diperbaiki. Tanpa kegagalan, kita tidak memahami strategi mana yang harus diubah. Bagian diri yang menyabotase bukan selalu bagian yang jahat. Mungkin ia adalah bagian yang takut. Bagian yang pernah terluka. Bagian yang menggunakan cara lama untuk mempertahankan rasa aman. Tugas kita bukan menghancurkannya. Tugas kita adalah memahaminya, menenangkannya, lalu mengajarinya cara baru. Anda bukan manusia rusak yang harus diperbaiki dari nol. Anda adalah manusia yang sedang belajar membedakan antara perlindungan lama dan kehidupan baru. Langkah praktis. 1. Kenali satu pola sabotase diri. Tuliskan satu perilaku yang terus menghambat Anda. Jangan menulis secara umum seperti, saya malas. Tuliskan perilakunya secara jelas. Saya membuka media sosial ketika harus menulis. Saya mundur ketika pekerjaan mulai dinilai. 2. Temukan pemicunya. Perhatikan kapan pola tersebut paling sering muncul. Apakah ketika takut gagal, merasa ditolak, lelah, tertekan, atau tidak yakin? 3. Tanyakan fungsi perlindungannya. Lengkapi kalimat. Perilaku ini mungkin sedang mencoba melindungi saya dari. Jawab tanpa menghakimi. 4. Buat respons pengganti. Jangan hanya menghentikan kebiasaan lama. Siapkan tindakan baru. Ketika ingin menunda, kerjakan selama 10 menit. Ketika ingin langsung marah, berhenti dan tarik napas sebelum menjawab. 5. Bangun satu bukti kepercayaan diri. Buat satu janji kecil kepada diri dan tepati selama 7 hari. Pilih sesuatu yang sederhana dan realistis. 6. Evaluasi lingkungan. Kurangi akses kepada hal-hal yang menguatkan kebiasaan lama. Dekatkan diri kepada orang, tempat, dan sistem yang membantu identitas baru bertumbuh. Tantangan 7 hari, mendaki gunung dalam diri. Hari pertama, tuliskan pola sabotase diri yang paling sering muncul. Hari kedua, identifikasi situasi dan emosi pemicunya. Hari ketiga, cari kebutuhan yang bersembunyi di balik pola tersebut. Hari keempat, tentukan satu respons baru. Hari kelima, praktikan respons itu meskipun terasa asing. Hari keenam, catat kemajuan tanpa menuntut kesempurnaan. Hari ketujuh, tuliskan versi diri yang sedang Anda bangun. Tujuannya bukan menyelesaikan seluruh persoalan dalam 7 hari. Tujuannya adalah berhenti menjalani pola lama tanpa menyadarinya. Penutup reflektif. Pesan terbesar dari The Mountain Is You bukan bahwa seluruh masalah hidup berasal dari diri kita. Ada keadaan yang sulit. Ada kehilangan yang nyata. Ada perlakuan yang tidak adil. Ada hal-hal yang berada di luar kendali. Namun, buku ini mengajak kita memeriksa satu wilayah yang masih dapat diubah. Cara kita memahami diri. Cara kita merespons emosi. Cara kita memperlakukan luka. Dan pilihan kecil yang terus membentuk masa depan. Mungkin selama ini Anda mengira gunung terbesar adalah dunia di luar sana. Pekerjaan, orang lain, masa lalu, atau kesempatan yang belum datang. Namun, mungkin pendakian terpenting justru terjadi di dalam diri. Ketika Anda berhenti melarikan diri dari emosi. Ketika Anda memahami alasan di balik kebiasaan lama. Ketika Anda memilih respons baru. Dan ketika Anda mulai membuktikan bahwa diri Anda layak dipercaya. Renungkan satu pertanyaan ini. Pola apa dalam hidup Anda yang sebenarnya sudah waktunya dilepaskan, tetapi masih Anda pertahankan karena terasa familiar? Anda tidak perlu menaklukkan seluruh gunung hari ini. Ambillah satu langkah. Kemudian satu langkah lagi. Karena pada akhirnya, tujuan pendakian bukan hanya mencapai puncak. Tujuannya adalah menjadi pribadi yang mampu mendakinya. Terima kasih telah belajar bersama Level Up Your Mind Baca Buku.
Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan ringkasan buku tentang psikologi, pengembangan diri, bisnis, sejarah, filsafat, novel, dan berbagai tema menarik lainnya. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang berusaha keluar dari pola hidup lama dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri.